Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putri Hairus Solihah, Julfa Syahna Fajariyah, Nur Febrianti, Putri Yasmin, dan saya sendiri Uswatun Hasanah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas atau memaparkan tentang tes objektif jenis menjodohkan atau biasa dikenal dengan matching. Adapun pokok pembahasannya, apa saja karakteristik tes objektif jenis menjodohkan, apa saja kelemahan dan kelebihan tes objektif jenis menjodohkan, dan bagaimana kemampuan yang diukur tes objektif jenis menjodohkan. Untuk mengetahui dan memahami tes objektif jenis menjodohkan secara lebih lanjut, yuk simak penjelasan kami, semoga bermanfaat. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik tes objektif jenis menjodohkan. Adapun karakteristik tes objektif jenis menjodohkan atau matching diantaranya yang pertama terdiri atas dua kelompok pernyataan, di mana yang bagian kiri dikenal dengan istilah stimulus atau premis dan bagian kanannya dikenal dengan istilah respons. Kelompok 1 atau kiri merupakan bagian yang berisi dari soal-soal yang harus dicari jawabannya. Lalu kelompok 2 atau bagian kanan merupakan bagian yang berisi jawaban atau soal-soal yang harus dipasangkan dengan kelompok kiri tadi. Nah, stimulus atau premis berupa kalimat atau frasa, sedangkan respons yaitu pernyataan atau jawaban berupa kata, bilangan, gambar, simbol, dan lain sebagainya. Adapun jumlah soal dan jawaban harus sama. Lebih baik lagi jika jumlah jawaban lebih banyak dari jumlah soal. Kemampuan yang diukur tes objektif jenis menjodohkan. Soal menjodohkan akan mengukur kemampuan siswa dalam mengidentifikasi informasi dan menghubungkan antara premis dengan respon. Peserta didik yang bisa menghubungkan antara dua pernyataan secara benar menandakan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi informasi secara jeli, sehingga bisa memilah dan memilih untuk kemudian dicocokkan menjadi satu pola yang padu. Jenis soal tes objektif jenis menjodohkan. Soal menjodohkan adalah salah satu bentuk soal yang terdiri dari dua pernyataan. Pernyataan pertama biasanya ditulis pada jalur sebelah kiri atau pada bagian atas. Pernyataan yang kedua biasanya diletakkan di sebelah kanan atau bawah. Pernyataan pertama biasa juga disebut dengan stimulus atau premis, sedangkan pernyataan yang kedua lebih akrab disebut dengan respon. Penskoran tes objektif jenis menjodohkan. Untuk menilai tes yang berbentuk matching diperhitungkan dari jumlah item yang dijawab betul saja. Rumusnya sama dengan completion, yaitu S kurang R. Misalnya soal berbentuk matching sebanyak 10 item. Hari dapat mengerjakan tes tersebut 7 item betul dan 3 item salah. Maka skor yang diperoleh Hari sama dengan 10 kurang 3 sama dengan 7. Oke, selanjutnya cara lain. Cara lain dalam penilaian tes berbentuk matching dapat juga dilakukan dengan menentukan tingkat kesukaran dari tes tersebut dibandingkan dengan tes-tes bentuk lain yang digunakan bersama-sama. Misalkan, suatu tes berdiri atas 3 macam bentuk, yaitu true, false, multiple choice, dan matching. Kita telah menetapkan bahwa tingkat kesukaran tiap item dari ketiga macam bentuk tes tersebut berturut-turut adalah 1, 2, dan 4. Ini berarti bahwa nilai tiap item yang betul dari true, false, multiple choice, dan matching sama dengan 4. Selanjutnya, misalkan tes yang berbentuk matching itu ada 10 item dan Basir dapat menjawab betul 7 item. Maka skor yang diperoleh Basir sama dengan 7 kali 4 sama dengan 28. Selanjutnya, kelebihan tes objektif jenis menjodohkan. Yang pertama, waktu membaca dan merespon relatif singkat.
Kedua, mudah untuk dibuat. Ketiga, mudah dalam pengoreksian. Keempat, memudahkan siswa menjawab soal karena jawaban sudah tersedia. Kelima, penilaian mudah, objektif, dan dapat dipercaya. Kekurangan tes objektif jenis menjodohkan. Pertama, sulit menyusun soal yang mengandung sejumlah respon yang homogen. Kedua, terlalu banyak jawaban yang harus dipilih. Ketiga, sulit mencari pasangan-pasangan yang relevan dengan soal. Keempat, hanya mengukur materi yang bersifat hafalan atau rekal. Kelima, bila yang belum terjawab tinggal sedikit dapat ditebak. Kaidah soal tes objektif jenis menjodohkan dalam segi materi. Soal harus sesuai dengan indikator, materi yang diukur sesuai dengan tuntunan bentuk menjodohkan. Gunakan materi-materi yang homogen untuk setiap kelompok, baik kelompok soal maupun pilihan jawabannya. Kaidah soal tes objektif jenis menjodohkan dalam segi konstruksi. Pertanyaan dan pilihan jawaban harus disusun dengan homogen, paralel, atau sejajar. Soal disusun sebelah kiri dengan bernomor, pilihan jawaban disusun di sebelah kanan dengan nomor urut dengan huruf. Pertanyaan dan pilihan jawaban hendaknya disusun secara sistematis. Pertanyaan dan pilihan jawaban ditulis dalam halaman yang sama. Panjang soal ini dibatasi jumlah tidak lebih dari 10-15 butir soal. Jumlah pilihan jawaban disusun lebih banyak daripada soalnya. Pokok soal dan pilihan jawaban disusun dengan pertanyaan yang pendek. Petunjuk mengerjakan soal harus jelas. Pembahasan yang terakhir mengenai kaidah soal tes objektif jenis menjodohkan. Bahasa soal harus komunikatif dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswa. Yang kedua, gunakan bahasa Indonesia baku. Yang ketiga, soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. Contoh soal tes objektif jenis objektif. Pertanyaan, 1 organ tubuh untuk mencium, 2 organ tubuh untuk melihat, 3 organ tubuh untuk mengecap, 4 organ tubuh untuk menyerap oksigen, 5 organ tubuh untuk memompa darah. Dan untuk jawabannya, yang pertama mata, jantung, hidung, lidah, dan paru-paru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.